Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Qadiriyah Bapak Abdul Rahim, yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 RW 09 Bapak Syafi'i, segenap para orang tua, para tokoh masyarakat, para bapak-bapak jamaah yang hadir malam hari ini, ibu-ibu, moga-moga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dikasih sehat jasmani rohani kita. Moga-moga kenikmatan yang Allah berikan bisa kita jadikan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam moga-moga senantiasa tersampai, tercurah, terlimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, segenap para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga nanti di yaumil qiyamah kita semua dikumpulkan di bawah naungan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita mencoba membuka kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Syekh Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Moga-moga kita semua mendapatkan keberkahan daripada kitab ini, menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia ila akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ila arwah sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa barakati sahabati Rasulillah ajma'in, wa khususan sahibul kitab al-syekh al-alamah العالم العارف بالله محمد بن محمد الغزالي، نفعنا الله به في علومه ونفعنا في علومه في دنيا آمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita mencoba membahas kitab Bidayatul Hidayah. Bidayah artinya awal, hidayah artinya petunjuk. Berarti apa? Awal petunjuk, petunjuk awal. Moga-moga kita semua semakin baik ke depannya. Al-qawlu fi jitinabil ma'asi. Malam hari ini yang kita bahas adalah menghindari daripada kemaksiatan. Kita jauhkan diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'lam, perlu diketahui anna lid-dini syatraini, bahwasanya agama itu syatraini, memiliki dua syarat. Jadi ketika kita beragama artinya ada syarat mutlaknya. Ahaduhuma, yang pertama di antara yang kedua adalah tarkul manahi, meninggalkan apa-apa yang
dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal akharu, dan yang akhir atau yang lainnya, dan yang kedua fi'lu ta'ah, fi'lu ta'ati atau mengerjakan ketaatan atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkul manahi, meninggalkan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asyaddu, itu lebih berat. Betul apa enggak? Meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih berat. Siapa yang mengatakan? Hujjatul Islam al-alim al-alamah. Siapa? Imam Al-Ghazali. Fa inna ta'at, karena sesungguhnya taat itu yaqdiru 'alaiha kullu wahidin, semua orang bisa melakukannya. Kalau taat semua orang bisa melakukannya. Wa tarku syahawati, dan meninggalkan syahwat. La yaqdiru 'alaihi, tidak dapat dilakukan itu meninggalkan syahwat illa, kecuali siddiqun, golongan yang termasuk siddiqun. Apa itu siddiqun? Itu doa yang senantiasa 1 bulan penuh di malam tarawih kita baca. Di malam bulan suci Ramadan itu kita baca. Ya kan? Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Orang itu tidak akan bisa meninggalkan hawa nafsunya, tidak dapat meninggalkan daripada syahwatnya kecuali siddiqun. Falidzalika, maka oleh karena itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru, orang-orang yang hijrah, man hajara su'a, adalah orang-orang yang hijrah dari keburukan. Jadi orang yang hijrah sesungguhnya itu bukan, kalau dulu kan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, zaman sekarang hijrah itu al-muhajiru man hajara su'. Orang yang hijrah itu yang tadinya belum melakukan kebaikan, hari ini ia melakukan kebaikan. Yang kemarin belum ngaji, malam ini ngaji, berarti dia hijrah. Jadi hijrah itu dulu dari Mekah ke Madinah. Sekarang ketika kita kemarin berbuat keburukan, hari ini berbuat kebaikan, dan besok tambah meningkat kebaikannya, itu yang disebut dengan hijrah. Wal mujahidu, dan orang-orang yang jihad, menjahada hawahu. Orang yang jihad adalah orang yang berjuang dalam melawan hawa nafsu. Kan malam-malam yang pulang kerja capek, ya kan ya? Pengennya di rumah duduk senderan gitu ya. Yang mau ya? Pulang ojek, duduk senderan, nyetel TV, samping ada kopi, tangan megang rokok, ya kan ya? Ya kan? Ada bola orang ya? Orang ada ya? Kalau ada bola sambil nonton bola gitu kan? Kalau tinju sambil nonton tinju, itu enak banget kan? Tapi ternyata kita ingat, jamaah Majelis Taklim Al-Qadiriyah ternyata sudah ingat hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mujahidu man jahada hawahu. Orang yang berijtihad, orang yang jihad, orang yang bersungguh-sungguh itu adalah orang yang berani melawan daripada hawa nafsu atau rasa malas. Cuacanya enak bener nih kan ya, pulang kerja duduk senderan. Nah, oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Allah hadirnya kita di sini. Semoga termasuk orang yang muhajir dan juga orang yang mujahid yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas nggak sampai sini? Melakukan perintah Allah lebih mudah daripada meninggalkan larangan Allah. Sehingga adalah pepatah mengatakan STMJ, bukan susu telur madu jahe, sholat terus
maksiat ada di sini. Timbul yang penting sholat itu penting. Apa yang penting sholat? Sholat itu penting. Sholat terus, maksiat jalan apa jangan nih? Sholat terus, maksiat ya. Kalau hadis kalimat qadiriyah diganti, jalannya ganti jangan. Sholat terus, maksiat jangan. Nah, nanti akan dibahas maksiat itu apa sih, kan begitu. Wa'lam, perlu diketahui annaka olehmu innama ta'sillaha bijawarihika, sesungguhnya maksiatmu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badanmu itu, wa innama hiya ni'matun, padahal itu semuanya adalah nikmat. Contoh nih Pak, contoh nih. Ada orang datang ke rumah kita, dia punya kebutuhan. Terus dia minjam sesuatu apa yang kita punya. Tapi ternyata ketika sudah diberikan tidak digunakan semestinya. Kita kesel nggak Pak? Contoh nih ya. Ngomong saya mau koim, bisa kali pinjam dulu 100. Bisa ini Pak. Buat beli beras di rumah. Tiba-tiba ternyata saya bawa uang itu bukan buat beli beras, tapi buat beli yang lain. Kesel nggak Pak Oim? Kesel nggak? Itu kejadian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat dari anggota tubuh kita, tapi kadang kita gunakan untuk bermaksiat. Kurang ajar gak tuh? Dikit aja kurangnya ya. Wa innama hiya ni'matun minallahi 'alaika, sesungguhnya semua yang ada di dalam tubuhmu itu adalah nikmat pemberian dari Allah atasmu. Wa amanatun ladaika, dan itu sebuah amanat yang diberikan kepadamu. Kalau kita dikasih amanat, kalau kita tidak menjalankan amanat itu dengan baik, berarti kita tergolong orang munafik. Makanya Nabi senantiasa wanti-wanti lebih bahaya orang munafik daripada orang kafir. Jadi bahaya tuh Pak, kita dikasih nikmat sama Allah, tapi kita melakukan nikmat itu untuk maksiat kepada Allah. Fasti'anatuka bi ni'matillah, kita semuanya menjadikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala ala maksiati, untuk melakukan kemaksiatan. Dikasih sehat kita malah maksiat, ghayatul kufran, maka dalam kitab ini dikatakan orang yang demikian termasuk golongan daripada puncaknya kekufuran. Puncaknya kekufuran itu dia nggak mau mensyukuri nikmat Allah. Dikasih sehat nggak mau ke tempat-tempat yang baik, sehingga itu berarti nikmat yang Allah berikan digunakan untuk kurang baik. Wa khiyanatuka, dan khianatmu fi amanatin, terhadap amanah yang Allah berikan kepada kita. Istauda'akaha Allahu ghayatut tughyan, itu menandakan kita semua menjadi perbuatan yang membinasakan. Jadi terkadang yang membuat binasa siapa? Kita sendiri. Apa yang membuat kita binasa? Kita dikasih nikmat, tapi malah kita lakukan untuk bermaksiat. Fa'a'dha'uka ra'ayaka, anggota tubuhmu itu adalah gembalamu. Gembala tahu apa gembala? Apa gembala? Angon gitu. Kambing itu kan kalau nurut ada satu orang itu ya. Nah, anggota tubuh kita ini yang ngangon kita Pak. Maka fangzur kaifa taraha, lihatlah, tengoklah bagaimana amonanmu terhadap dirimu. Fakullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap pemimpin itu akan pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa'lam dan perlu diketahui anna jami'a a'dha'ika bahwasanya semua anggota tubuhmu yang berada di badanmu itu satashhadu 'alaika akan nanti menjadi saksi atasmu fi arasatil qiyamah pada hari bilisanin taliqin dzalik dengan lisan yang amat fasih. Nanti di hari kiamat anggota tubuh kita menjadi saksi buat amaliah yang telah kita lakukan. Tafdahuka bihi ala ru'usil khalaiq, maka ia akan menyingkap daripada rahasia-rahasia ala ru'usil khalaiq. Dia mengumpulkan, dia akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh anggota tubuh kita apa yang telah kita lakukan semasa hidup kita. Qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, boleh dicatat Al-Qur'annya, Quran surat An-Nur ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Wallahu a'lam bimuradi. Pada hari itu nanti akan ada yang namanya hari penyaksian. Siapa yang menyaksikan? Alaihim, atas mereka. Apa yang disaksikan? Alsinatahum, lidah mereka. Wa aidihim, tangan-tangan mereka. Wa arjuluhum, kaki-kaki mereka. Bima kanu ya'malun, buat apa itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala fi ayat ukhra, dan dalam surat yang lain, dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau ini saya yakin hafal semua. Yakin hafal semua. Tapi harus diawali dulu. Kalau diawali baru ikut semua. Kalau belum diawali diam aja pengen 10 juga. Mau diawali apa enggak? Quran surat Yasin ayat 65. Baca bareng-bareng 3, 2, 1 pasti diam. Kenapa ngapa jadi nurut amat? Nek, surat Yasin ayat 65 hafal? Kalau ditanya apa enggak tahu, pas kita baca ngikut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hafal enggak? Kenapa enggak boleh tadi? Pokoknya belum ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pada hari itu nakhtimu 'ala afwahihim, ditutup mulut-mulutnya mereka, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka berkata, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fahfaz ya miskinu jami'a badanika, jaga kita punya daripada anggota tubuh khususon. Nah, dalam kitab ini, dalam kitab Bidayatul Hidayah, dikhususkan a'dha as-sab'ah, ada 7 anggota yang harus lebih daripada kita khususkan. Jangan sampai ia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada anggota 7? Fa inna jahannama laha sab'atu abwabin, karena sesungguhnya neraka jahanam itu memiliki 7 pintu. Neraka jahanamnya sendiri punya 7 pintu. Likulli babin, dan di setiap pintu neraka jahanam, minhum juz'um maksum, memiliki bagian-bagian tersendiri. Neraka jahanam punya 7 pintu. Setiap pintu memiliki pintunya dewek lagi. Banyak kan tuh? Tinggal pilih kan ya. Enak kan tuh?
Oleh karena itu disebutkan wala yata'ayyanu litilkal abwab. Oleh karena itu janganlah sampai kita dimasukkan ke dalam golongan salah satu itu pintu illa man asallaha, kecuali orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bihadhil a'dha'i sab'ah, bermaksiat dengan anggota tubuh yang 7. Jadi kalau kita mau terhindar dari neraka jahanam yang pintunya ada 7, setiap pintu memiliki bagiannya masing-masing. Jangan kita bermaksiat dengan anggota tubuh yang 7. Apa saja? Wahia adalah dia al-ainu. Apa itu? Mata. Wal udhunu, telinga. Wal lisanu, lisan. Wal batnu, perut. Wal farju, kemaluan. Wal yadu, tangan. Wal rijlu, kaki. Ada berapa anggota itu? Yang pertama mata, 2, telinga 3, lisan 4, perut 5, farji atau kemaluan 6, tangan 7. Itu semuanya dijelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Karena waktunya singkat, itu baik dulu ya. 7. Nanti bulan depan sambung lagi ya. Ya kalau diundang lagi ya. Keburu lupa. Jadi ada anggota 7 yang harus kita jaga agar kita tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa 7 anggota? Karena neraka jahanam punya 7. Jadi ngomong tahu dari mana? Dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Bidayatul Hidayah tadi artinya apa? Baru sahabat. Jangankan keluar. Baru tadi di mana? Awal petunjuk. Apa maksudnya? Petunjuk awal. Kalau dapat petunjuk enak apa? Contoh kita buka map, kesasar kan? Pas kesasar terus ada orang yang masih tahu itu kan petunjuk awal itu. Bapak harusnya jangan kesini Pak. Bapak senang nggak terima? Apalagi sampai lokasi yang kita tuju itu senangnya gimana? Itu yang disebut dengan Bidayatul Hidayah. Kita jalani bahwasanya di dalam tubuh kita semuanya Allah kasih nikmat. Jangan nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiatnya mata gimana? Amal ainu, adapun mata fa inna ma khuliqat laka, maka sesungguhnya mata itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu, siapa hambanya Allah, linahtadiya biha fi zulumat, untuk mendapatkan petunjuk di dalam satu tempat yang gelap. Ini Pak, kita tahu nggak di sini terang sama gelap? Ini terang apa gelap? Sono? Dari mana kita tahu? Melihat dari mana? Dari mana? Itu disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Fa inna ma khuliqat laka litahtadiya biha fi zulumat. Adapun Allah menciptakan mata buat kita adalah untuk mengetahui sesuatu yang gelap juga sesuatu yang terang. Di tempat gelap kita lebih hati-hati daripada tempat yang terang. Kita hati-hati nggak? Wah, hati-hati, kalau nggak hati-hati berapa piring keingetnya. Apalagi di tempat yang paham maksudnya ya. Sehingga watasta'ina biha fil hajat, dengan mata kita bisa sampai ke sesuatu yang kita tuju. Nah coba nih ya, dari sini ke Darussalam dekat apa jauh? Udah hafal belum? Ya, udah hafal belum? Merem coba Pak jalan. Coba kita coba gimana tuh? Oh sampai sana mana ada bolongan lagi? Di sana ada lubang, ya kan? Kira-kira gimana itu? Sehingga tujuan Allah menciptakan mata untuk kita menyampaikan daripada segala hajat-hajat
kita. Wa tanzuru biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita mata untuk melihat daripada keajaiban-keajaiban daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan juga ada di bumi. Dan apalagi wa ta'tabiru bima fiha minal ayat, dan mata juga digunakan untuk mengambil daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gunung begitu ya, lautan begitu ya. Artinya dengan begitu kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Pakai apa lihatnya? Fahadha, maka jagalah oleh kamu kembali kepada ain an arba'in, jaga mata dari 4 perkara. Antanzura biha ila ghairi mahramin, hendaknya kamu melihat sesuatu kecuali dia bukan mahram. Jangan melihat orang yang bukan mahram. Emang rata-rata enakan itu yang dilihat, rata-rata ya. Ya kan? Melihat sesuatu yang bukan mahram berarti kita zalim kepada Allah. Allah sudah ngasih pandangan kepada kita, lalu kita gunakan nikmatnya berupa pandangan itu untuk maksiat. Kalau sengaja dosa kan? Kalau nggak sengaja nggak dosa. Tidak dosa. Dilihat apa? Barang bagus gitu ya. Ya kan? Kalau dia lewat spionnya dosa kita pas spion kan? Nah, itu kan begitu ya. Jadi kita Allah kasih pandangan untuk melihat hal-hal yang baik. Semakin kita bermaksud naudzubillahi min dzalik, Bapak, bahwasanya terjadi di zamannya baginda Nabi Muhammad SAW, lantas ia sering melihat hal-hal yang bukan mahramnya. Ketika ia mandang istrinya sudah tidak nampak kecantikannya. Salah satu maksiat, melihat orang lain cakep pas melihat bininya udah nggak cakep, itu salah satu maksiat mata kita. Terus yang kedua, au ila suratin malihatin bi syahwati nafsin, melihat gambar. Nah, ini bocah muda nih. Melihat gambar di Facebook itu kalau lagi ngerol, kalau ada pengajian cepet banget ya. Pas ada wadah lagi gini-gini, gampang. Diputernya rada lama gitu. Agak apa namanya, aci nyetok dulu gitu. Aci dijeda gitu. Nah, hati-hati melihat gambar yang bagus yang menimbulkan syahwat dalam diri kita, berarti kita sudah bermaksiat atas nikmat Allah yang berupa mata. Au nangzura biha ila muslimin bi'ainil ihtiqar. Nah, ini hati-hati. Melihat, memandang seorang muslim dengan pandangan meremehkan. Ya. Iya. Gak bisa. Itu kalau kita memandang orang muslim begitu, berarti kita udah maksiat kepada Allah melalui pandangan mata kita. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, siapa yang apa namanya ngaji di sono misalnya, yang minta ada katanya meremehkan seorang muslim, berarti ia menggunakan pandangannya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan? Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan yang terakhir sampai mata dulu malam hari ini, au tattali'a biha ala aibin muslimin, atau senantiasa mengumbar daripada aib-aibnya orang muslim. Jadi kita tidak boleh yang pertama melihat yang bukan mahram, kedua melihat gambar atau sesuatu yang mendatangkan syahwat, tiga meremehkan, memandang orang muslim dengan pandangan yang dia bisa. Ada yang mulai soalnya bisanya gitu ya. Ada yang gitu ya. Tujuannya adalah merendahkan orang muslim, itu tidak dibolehkan. Dan yang terakhir apa?
melihat atau senantiasa mengumbar aib-aibnya orang muslim. Oleh karena itu mari sama-sama malam hari ini kita jaga pandangan kita daripada pandangan yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi di mukaddimah, melaksanakan ketaatan itu lebih mudah dibandingkan meninggalkan maksiat. Maka kita harus sekuat tenaga. Ada hijrah, ada juga jihad. Hijrah apa tadi? Berpindah dari hal buruk menjadi hal yang baik. Terus jihad melawan hawa nafsu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau ada yang ngajakin misalnya mohon maaf, ini melawan hawa nafsu jangan diartikan beda gitu. Ada orang yang ngajakin kita minum misalnya. Sebenarnya kita lagi malas PW banget di rumah. Sebenarnya gue lagi gak mau ikut sama lu, cuma gue jihad dah. Jihad. Jadi jihad itu melawan hawa nafsu dalam konteks ketaatan, Pak. Ya, bukan dalam konteks kemaksiatan. Jelas ya? Jadi enggak selamanya jihad itu sebenarnya saya lagi mau di rumah nih. Tapi karena enteng aja tuh, aneh sungguh-sungguh, aneh jihad. Aneh lawan hawa nafsu, aneh malas, aneh keluar rumah, aneh bakalan keluar rumah. Jihadnya itu dalam artian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita semua dijaga pandangan kita dengan pandangan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum bima ajma'in. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li ustadzina wa li qarabatina wa liman ahsana wa ahabba ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا، ونخص خصوصا إلى أرواح مرحومة almarhumah keluarga kita. وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم ارحمنا بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.